Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Susu berharap kalian dalam keadaan sehat dan kondisi yang terbaik. Hari ini kita akan eksplorasi mobil ini. Ini adalah Suzuki New XL7 Beta Hybrid. Oke, simak videonya lebih lengkap. Selamat menonton. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, inilah dia Suzuki New XL7 Hybrid varian tipe Beta ya, yang manual. Mobil ini memiliki dimensi panjangnya 4450 mm, lebarnya 1775 mm dan tingginya 1710 mm. Dengan turning radius 5,1, otomatis gampang banget dikemudikan dan menikung di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian memiliki ground clearance 200 mm, tentunya lebih tangguh ya di medan yang rusak maupun yang berlubang-lubang. Oke, langsung aja kita shoot lebih dekat. Ya, ini bagian dari lampunya. Kita lihat ketika menyala seperti apa. Inilah dia lampunya. DRL-nya berada di sini ya. DRL akan mati kalau misalnya lampu utama dinyalakan. Kemudian lampu kecilnya ada di sisi sebelah sini. Lampu utama ada di sini dan lampu jauh ada di klaster dalam yang ini. Lampu sennya di sini menggunakan bohlam. Oke, yang terbaru apa sih? Yang terbaru adalah grillnya. Ini lihat grillnya. Sekarang berwarna hitam ya, black glossy. Kalau dulu kan di sini pakai chrome. Jadi lebih mantap ya. Coba kita lihat dari depan. Nah, di bawahnya masih terdapat fog lamp. Tuh, fog lampnya menggunakan lampu halogen dengan multi reflektor. Kita lihat warnanya kuning, ini bagus untuk menembus kabut asap dan juga hujan. Di sini terdapat aksesoris tambahan dari mitra Suzuki. Oke. Sekarang kita lihat mesinnya. Oke, ini adalah bagian dari mesinnya. Mesinnya menggunakan mesin K15B Smart Hybrid Vehicle by Suzuki SHVS ya. Spesifikasinya sebagai berikut. Silindernya ada 4, valve-nya ada 16, 1462 cc isi silindernya. Kemudian daya maksimum yang dihasilkan 77 kW atau 104,7 PS per 6000 rpm dan torsi maksimum yang dihasilkan 138 Nm per 4400 rpm. Oke, ini bagian dari mesinnya. Kita bisa lihat di sini untuk ganti oli mesin, ini untuk ngecek oli mesin. Ini mesinnya ya, compact. Terus kita bisa lihat lagi di sini untuk ngisi minyak rem. Terus di dalamnya, nah itu adalah bagian dari ISG-nya, Integrated Starter Generator. Ya, dari situlah dia akan membantu mesin ini untuk hybridnya. Kemudian ini untuk ngisi air wiper. Dan di sini terdapat fan untuk pendingin dari radiator. Ini buat ngisi coolant dan ini baterainya. Ada relay fuse dan sebagainya di situ. Ya, ini sistem pengereman ABS-nya. Ini dalamnya udah dikasih peredam, bagus ya. Di sini juga dikasih karet dan dikasih peredam, mantap. Oke, bagian kap mesinnya modelnya seperti ini. Terus di atas ini terdapat 2 buah wiper. Apa sih yang baru? Yang baru adalah antenanya. Sekarang antena polenya lebih pendek tapi lebih bagus, atau tetap sama ya untuk penerimaan dari radionya. Oke, kemudian yang baru lagi adalah peleknya nih. Nih peleknya sekarang warnanya hitam. Cakep ya, lebih gagah tentunya. Di sini kita bisa lihat ada upper fendernya juga besar. Terus ada side skirtnya nih. Kemudian spionnya modelnya seperti ini, juga terdapat lampu sen. Nah, dari mitra Suzuki juga dikasih talang air. Terus di sini juga ada yang ininya, ada roof railnya yang mantep banget dan kuat, cakep ya. Sudah smart entry. Oke. Ya, bagian sini kita bisa lihat materialnya di sini dari fabric, kemudian di sini warna hitam. Terus sudah pakai chrome dan di sini terdapat panel kayu berwarna hitam yang terbaru ya. Dan di sini dikasih warnanya warna grey. Jadi untuk dashboardnya sendiri kita bisa lihat 2 warna ya, warna grey dan warna hitam. Kemudian bagian panel woodnya di sini juga berwarna hitam, cakep. Kursinya, nah kalau kalian beli di mitra Suzuki ini akan mendapatkan ini, yaitu aksesoris MX-nya ya. Ada cover jok, kemudian ada carpet me, terus ada lampunya juga nih guys, keren banget. Nah, di sini ada
laci dashboard, juga buku panduan dan sebagainya. Oke. Di pilar B-nya di blackout warna hitam. Dari samping kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Jadi makin gagah ya. Oke, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang terbaru yaitu Electronic Stability Program ESP, dan juga dilengkapi dengan engine auto off. Untuk baris kedua, ya baris keduanya modelnya seperti ini. Di sini bahannya dari fabric, lalu di sini warna hitam dari plastik materialnya, ada cup holder dan door pocket. Kemudian kursinya sendiri, nah kursinya lipatannya 60-40. Bagian tengah sini ini terdapat armrest ya. Nah ini. Oke. Ya, terdapat armrest, modelnya seperti ini. Nah, armrestnya. Lalu di bagian bawah sini kita bisa lihat terdapat power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan, di situ juga ada tempat penyimpanan. Oke, AC-nya modelnya seperti ini. Nah, pengaturannya seperti ini. Untuk masuk ke baris ketiga, kita bisa lipat dari sini. Nah, ini baris ketiganya sedang dilipat ya. Kalau dilipat dia rata lantai. Oke. Dimensinya masih sama aja ya dengan sebelumnya. Tempat pengisian BBM berada di sebelah kiri. Roda belakang di sini pakai remnya tromol. Kalau yang depan tadi pakai cakram. Dalamnya nih mantap, dikasih penutup dari plastik. Jadi bagian dalamnya itu nggak langsung kena air dan kotoran. Jadi mengurangi karat, bagus. Di sini terdapat juga mudguardnya, modelnya seperti ini. Oke. Bagian atasnya seperti ini. Terdapat rear roof spoiler. Juga terdapat high mount stop lamp. Lampu belakangnya modelnya seperti ini. Lampunya ketika nyala seperti ini, cuman karena siang hari dia nggak terlalu jelas terlihat. Jadi lampunya kayak gini. Cakep banget. Untuk lampu sennya di sini pakai bohlam, lampu mundurnya juga bohlam, lampu stop lampnya lah yang menggunakan LED. High mount stop lampnya juga pakai LED. Kemudian yang terbaru adalah ini rear garnishnya, yang mana sebelumnya chrome-nya ada di bawah sini, sekarang chrome-nya ada di atas sini. Oke, ada emblem Suzuki, ada wiper belakang dan terdapat depogger, mantap. Di bawah sini kita bisa lihat terdapat reflektor. Di sini terdapat over fendernya. Terus bagian belakang garnishnya modelnya seperti ini, warna silver. Wah, mantep ya, sudah dikasih muffler cutter guys. Ban serep ada di bawah sini. Sudah menggunakan pelek alloy yang sama dengan roda yang lain. Oke. Di belakang ada 2 buah sensor parkir, ada di sini dan di situ. Untuk buka bagasinya, ini di sini masih pakai manual ya. Ini ada kamera parkirnya. Iya. Di sini ada handle-nya buat menutup. Di sini bagus dari plastik jadi kuat. Dan ini bagasinya. Ini kursi belakangnya yang tadi dilipat rata lantai. Kemudian dapat juga ini karpetnya ya. Karpet bawaannya ada remote-nya juga. Terus ini kompartemen belakang. Ya. Jadi ada yang di bawah, nanti bisa diisi barang-barang seperti sepatu dan lain-lain. Ini untuk buka spare tire-nya. Terdapat juga ini segitiga pengaman. Oke. Di belakang juga terdapat cup holder ya. Nah, mantap. Jadi mobil ini bisa untuk 7 penumpang. 1, 2, 3 dan 2 di depan. Lalu tempat kunci dan lain-lain itu ada di sisi sebelah sini. Nah, ini ada dongkraknya, ada kunci-kunci. Tutupnya juga gampang. Oke. Emblemnya yang terbaru di sini adalah mendapat emblem hybrid. Karena ini varian beta, nggak ada tulisannya nih. Nah, oke. Tampak belakang seperti ini ya. Oke, kita masuk aja ke dalam mobil ini. Oh iya, yang keren banget, udah dapat kaca film solar guard. Nice Suzuki. Sudah smart entry. Bagian sini kita bisa lihat ada tombol-tombol.
Dari pintu depan atau pintu drivernya, jendelanya sudah auto, yang lainnya sudah elektrik. Handle-nya pakai chrome. Ada center door lock buat ngunci jendela, dan ini buat lipat spionnya. Oke, dan ini pengaturan spion. Terdapat satu buah cup holder dan door pocket. Ada speaker dan terdapat juga tweeter. Oke, kursinya sendiri ini bisa di reclining, bisa ditinggi rendahkan dan bisa di sliding. Buka tangki BBM di sini ya posisinya. Terus kita bisa lihat karena ini varian manual, jadi ada 3 pedal. Pedal gas, pedal rem, dan kopling. Nih, ada lampunya guys. Ini buat buka kap mesin. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Wah, mantap ya, ada kompartemennya. Terus lampunya bisa diatur ketinggiannya, headlampnya. Terdapat ini elektronik stability program. Ini buat matikan sensor parkirnya atau bunyikan. Kemudian di sini ada engine auto off. Sudah pakai tombol start stop engine button, dan kita bisa lihat di sini pakai warna grey. Terus di sini dia pakai ornamen kayu gelap. Nah, lebih cakep ya. Untuk isi AC-nya sendiri modelnya seperti ini. Nah, ini bisa ditutup juga. Bagus. Bagian atasnya materialnya dari plastik. Oke, masuk ke dalam. Yang terbaru adalah speedometernya. Oke, kita masuk ke mode ACC. Ya, di sini disambut dengan logo Suzuki ya. Nih, seperti itu. Untuk konsumsi BBM ditunjukkan di sini. Di sini ada speedometer. Kemudian di situ untuk RPM-nya dan suhu mesin. Ya, tampilan terbarunya adalah ini. Dia menunjukkan untuk hybridnya ada baterai, ada motor, dan engine. Terus di sini ada apa lagi? Ada average full economy, ada driving time, ada idle stop system untuk penghitung waktunya, ada jam, ada motion, terus ada torsi dan power yang bisa ditampilkan secara digital, akselerasi, brake, dan di sini ada jam dan ada suhu. Oke. Kemudian kalau posisinya dinyalakan, ya kalau dinyalakan seperti ini, engine-nya menyala ya, akan menyala warna oranye seperti itu. Pada setiran ini kita bisa lihat di sini lampunya sudah memiliki fitur auto. Mantap ya, sudah punya fitur auto. Jadi ketika masuk ke lorong atau gerbang ya yang gelap, itu dia akan menyala secara otomatis kalau posisinya di auto. Kemudian di bagian sini ada tuas untuk mengatur wiper dan sudah intermittent. Nah, tampilan dari setirannya sendiri, ini modelnya seperti ini. Ini setirannya kayak gini. Mantap ya. Ini dilapis kulit dengan jahitan asli warna hitam, dan di sini warnanya grey. Mantap, nggak menyilaukan jadinya kan. Nah, yang terbaru dia mendapat fitur ini, cruise control. Ada logo Suzuki di sini, ada klakson, dan ada steering switch buat ngatur audio. Di sini juga ada pengaturan Bluetooth, terima telepon dan tutup telepon. Setirannya sendiri ini bisa nggak ya diatur ketinggiannya? Seharusnya bisa. Oke. Ya, setirannya bisa di tilt steering, tapi belum bisa di teleskopik ya. Oke. Kemudian di tengah sini ada kisi AC dan ada audio. Audionya sendiri memiliki fitur Bluetooth musik, USB video, pengaturan. Kemudian ada aux in, car beat link, equalizer, pengaturan radio, telepon, dan USB foto. Oke, juga ada USB video. Ini kalau misalnya kita matikan bisa nggak? Bisa. Kemudian di bagian bawah sini ini ada tombol lampu hazard. Lalu pengaturan AC. Pengaturan AC-nya di sini ini untuk suhu. Paling rendahnya 18 derajat, paling tingginya 32 derajat. Oke. Kemudian ini untuk kekuatan kipas blower. Di sini ada rear defogger, front defogger. Modenya, mode arahnya ya, arah kaki dan depan, kaki dan front defogger, kemudian depan aja. Sudah dilengkapi dengan auto climate, mantap ya. Ini AC nih buat matikan, dan ini untuk air sirkulatornya. Bahannya cakep ya di sini. Nih, motifnya kulit jeruk jadi nggak gampang tergores. Terus turun ke bawah, di sini terdapat ini, ada USB dan auxiliary. Terus ada power outlet 12 volt 120 watt. Nah, kuncinya terbaru kayak gini nih. Nih, ada biru-birunya. Mantap. Dan di XL7 di sini ada pendingin minuman. Nih, mantap. Tuas transmisinya modelnya seperti ini. Nah,
Tuas transmisinya memiliki 5 kecepatan yang untuk mobil ini karena ini varian manual. Di sini materialnya dari kulit dan ini untuk rem tangannya atau rem parkirnya. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah, penyimpanan segitu dan bisa dipakai buat armrest. Lalu kita bisa lihat di sini terdapat hand grip yang modelnya retract. Di sini terdapat sun visor yang ada cerminnya. Lalu spion tengahnya modelnya seperti ini. Ini varian beta ya. Terus di sini ada lampunya. Lampu bacanya udah diganti jadi LED. Terus di sini terdapat sun visor. Tapi nggak ada kacanya ya, vanity mirrornya. Oke. Juga kalau beli di Mitra Suzuki ini dapatin ini tempat tisu, cakep. Ya, posisi di dalam seperti ini. Istirahatnya, terus kursinya bisa kita reclining, bisa ditinggi rendahkan. Nah, juga bisa di sliding. Untuk 3-point seat beltnya ini belum bisa diatur ya ketinggiannya. Oke. Di sini tidak terdapat hand grip. Posisi duduknya, nah armrestnya ini pas ya di tangan, terus menjangkau itu langsung tepat di tombol-tombolnya. Cakep. Desainnya mantap. Ya, itulah tadi video eksplorasi mobil Suzuki New XL7 seri beta ya, yang versi manual. Buat kalian yang suka video ini silahkan diklik like dan di-share ke sosial media Anda. Jangan lupa subscribe channel Kola Yusuf apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.